Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Shahidawa Sunda insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tips dan juga sharing-sharing mengenai bagaimana sih anak-anak muda dalam memanfaatkan waktu luangnya untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Nah, juga nanti kita akan berbagi tips untuk bagaimana menjadi penghafal Al-Quran dan bagaimana untuk melewati yang namanya rintangan-rintangan dalam menghafal Al-Quran. Nah, kali ini juga kita akan ditemani dengan Kak Musyarif. Jadi Kak Musyarif ini merupakan mahasiswa setia Makassar dan alhamdulillah juga beliau sudah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Mungkin kali ini kita akan sapa dulu bintang tamu kita pada malam hari ini ya kepada Kak Musyarif. Assalamualaikum Kak. Kak, jadi sebelum kita sharing-sharing nih seputar Al-Quran, jadi mungkin bagusnya kayaknya kita taruh dulu deh. Biar agar teman-teman Sohidawa Sunda yang di rumah gitu lebih mengenal kakak secara pribadi gitu, dari mana asalnya kakak atau juga alumni dari mana gitu. Oke, baik Kak, jadi kenalin nama saya Musyarif, asal dari Pinrang, salah satu kota yang ada di Sulawesi Selatan. Yang mungkin orang-orang biasa kenal Sulawesi Selatan itu cuma Makassar ya, tapi masih ada kota-kota kecil, salah satunya Pinrang. Asal saya dari kota ini, dari kota Pinrang. Dan alhamdulillah sekarang kalau status sebagai mahasiswa di kampus di Makassar, dan alhamdulillah masuk dalam jurusan ilmu hadis di Istiwa Makassar. Oh, Masya Allah, Kak dari Pindrang nih. Dari Pindrang, Masya Allah, dari Pindrang bisa melahirkan juga penghafal Al-Quran seperti antum. Itu yang bisa memanfaat waktu antum untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Nah, kan zaman sekarang ini banyak problem-problem. Ya, problem-problem yang pada anak muda zaman sekarang, terutama Gen Z gitu. Problem dari mulai dunianya lah atau akhiratnya gitu. Tapi, seperti kakak nih, masih muda, alhamdulillah bisa memanfaatkan waktu kakak itu untuk lebih dekat dengan Al-Quran nih. Maksudnya lebih fokus untuk lebih mendekatkan diri dengan agama gitu, lebih mendekat diri kepada Allah. Dan bagaimana pendapat kakak nih tentang anak-anak muda zaman sekarang yang di luar sana yang maksudnya masih suka bermaksiat, masih suka berfoya-foya gitu, masih jauh dari Al-Quran dan juga jauh dari Allah. Bagaimana pendapat kakak? Toh bicara anak muda ya, memang kalau kita lihat sekarang, anak muda khususnya di zaman-zaman kayak gini kan, dimana pergaulan semakin bebas, sosial media sudah bisa diakses di mana-mana, yang mana itu semua menjadi salah satu sebab anak muda kayak makin muda gitu terjerumus segala hal yang tidak baik. Dan juga kalau ditanya soal kehidupan yang dimana laki-laki dan perempuan itu bisa bercampur dengan bebas, kami sendiri ya sudah pernah alami, yang mungkin tidak seperti kebanyakan orang-orang yang telah menghafal Quran, yang dari kecil mereka sudah dididik memang sama orang tua, sudah diarahkan betul-betul dengan jalannya ke arah yang baik, memang sudah dididik dengan sangat betul dan sangat rapi gitu dari orang tuanya. Beda dengan kami yang dari kecil itu notabene dari sekolah-sekolah umum, yang mana ya gitu pergaulan bebas, laki-laki dan perempuan kumpul, dan sudah kami semua rasakan. Yang paling pertama, apa yang sebabkan anak-anak muda bagaimana mereka pergaulannya tidak terjaga, karena tidak adanya ajaran, tidak ada nasihat yang mereka dapatkan dari orang-orang terdekatnya, tidak ada pengingat yang selalu mengingatkan mereka untuk berada di jalan-jalan yang benar. Dan salah satu faktor terbesar kenapa anak-anak muda sekarang bisa terkena banyak pergaulan bebas atau banyak terjatuh ke jalan yang salah, ya itu satu, karena mereka jauh dari Al-Quran. Mereka jarang baca Al-Quran, bahkan tidak pernah baca Al-Quran. Makanya menurut saya, di antara cara terbaik agar anak-anak muda sekarang bisa kembali ke jalan yang benar atau jalannya itu bisa baik, yaitu dekat dengan Al-Quran, dekat dengan pedoman utama seorang manusia secara umum, yaitu Al-Quran.
Ya mungkin gitu. Nah, tadi kan kakak bercerita sedikit nih tentang kakak pernah berada di masa di mana kakak jauh dari Al-Quran. Boleh nggak kakak menceritakan sedikit bagaimana awal kakak hijrah gitu sampai mengenal yang namanya Al-Quran? Oh, baik. Kalau ditanya awal kenal Al-Quran, sebenarnya kalau kenal Al-Quran ya pasti sudah dari dulu yang namanya Al-Quran kita kenal ya. Tapi masalahnya dekat atau tidaknya itu yang dipertanyakan. Jadi kami dulu pas awal-awal SMP yang kami rasakan sangat sangat jauh dari Al-Quran. Mungkin itu pun kalau dibaca, kalau bukan karena perintah orang tua, karena tugas-tugas dari sekolah. Kan dulu di sekolah ada biasa kalau apalagi mata pelajaran agama, kami disuruh untuk hafal beberapa surah. Nah, cukup sampai di situ saja. Setelahnya sudah Al-Quran ditinggalkan. Nah, itu problem-problem yang mungkin yang kami rasakan, dan khususnya anak muda secara umumnya, kenapa mereka bisa jauh dari Al-Quran. Nah, dan bagaimana awalnya saya sendiri bisa akhirnya dekat dengan Al-Quran. Yang pertama itu yang Masya Allah, yang mungkin sangat penting juga untuk anak muda secara umum, ya pergaulan. Nah, pergaulan. Kan kalau di sekolah kita campur sama perempuan, bahas yang tidak-tidak. Kalau kumpul sama laki-laki, pembahasan juga aneh-aneh. Nah, tapi Alhamdulillah, nah ini Masya Allah pergaulan betul-betul sangat penting. Dulu di dekat rumah saya, di dekat rumah anak itu ada masjid. Nah, kebetulan di dalam masjid itu ada apa ya istilahnya, pesantren juga tidak, cuma ada beberapa anak yang tinggal lah istilahnya. Nah, mereka dalam situ menghafal Quran. Nah, jadi setiap waktu sholat, saya sering ke sana sholat, dan mulailah saya kayak lihat mereka, Masya Allah, selalu sibuk dengan Al-Quran, selalu sibuk dalam menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, sedikit-sedikit kumpul lagi dengan gurunya, bahas-bahas sesuatu yang itu yang buat kami penasaran. Akhirnya mulailah berani dekat-dekati mereka, bergaul dengan mereka. Ya, dari sini ternyata pergaulan itu bergaul dengan orang-orang seperti mereka, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu Masya Allah membawa dampak bagi kita. Yang awalnya saya mungkin sebatas karena perintah atau tugas baru bisa baca Al-Quran, karena pergaulan ya akhirnya mulai dekat dengan Al-Quran. Jadi itu yang pertama. Kalau ditanya apa yang membuat kami bisa dekat dengan Al-Quran, ya karena pergaulan yang membuat kami secara perlahan untuk dekat dengan Al-Quran. Oh, berarti pergaulan itu berdampak banget ya Kak, sama kayak kondisi lingkungan gitu, sama kayak kondisi kualitas dalam diri kita juga, berdampak juga dalam pribadi kita nih. Nah, terus bagaimana nih kayak motivasi kakak dalam mulai menghafal Al-Quran nih? Kan yang dari kita tahu bahwasannya kakak sudah selesai Al-Qurannya kan. Nah, bagaimana motivasi kakak itu dalam menghafal Al-Quran? Dan apakah motivasi itu datang dari diri sendiri atau dari orang sekitar? Contohnya kayak orang tua atau teman-teman atau memang sahabat? Motivasi ya? Mungkin kalau bicara soal motivasi, kayaknya saya harus cerita bagaimana awal-awal menghafal Quran. Karena jujur awalnya belum ada motivasi buat hafal Quran, belum ada gambaran atau bahkan belum ada niat mau jadi hafiz Quran dulu awal-awalnya pas awal-awal dekat dengan Quran. Nah, jadi dulu awalnya cuma cuma iseng-iseng aja kan, tadi karena sering bergaul sama anak-anak penghafal Quran, jadi itu otomatis perlahan secara istilahnya, secara sendirilah kayak ikut mereka setiap halakoh, kita juga ikut. Nah, karena itu cuma tertarik aja, nggak ada niat-niatan menghafal Quran. Nah, dari situ sampai akhirnya kelas 3 SMP kalau tidak salah. Nah, di sini nggak tahu apa ilham atau hidayah dari mana, tiba-tiba ada motivasi, kayaknya
saya bisa jadi penghafal Quran kan? Kayaknya saya bisa jadi orang-orang seperti mereka yang di TV-TV biasa muncul jadi penghafal Quran, jadi hafiz Quran, yang bisa umrohkan orang tuanya karena hafalannya, yang bisa dimudahkan begitu urusannya karena hafalannya, yang hidupnya bisa berubah karena hafalan mereka. Nah, saya berpikir kayaknya saya bisa kayak mereka. Dan di sini mulai muncul beberapa motivasi untuk kami dalam menghafal. Saat itu pertama kali dengar hadis atau ceramah dari ustaz yang membaca hadis saat itu bahwasanya orang-orang yang menghafal Quran itu kelak pada hari kiamat akan memasangkan mahkota untuk orang tuanya. Bayangkan di hadapan seluruh manusia, dari manusia yang paling pertama diciptakan sampai akhir akan dikumpulkan. Pada saat itu manusia akan dipanggil di antara mereka yang menghafal Quran dan diberikan sebuah hadiah balasan dari Allah berupa mahkota untuk diberikan ke orang tuanya. Kemudian saya berpikir, masya Allah, keutamaan orang menghafal Quran. Saya kan sebagai anak yang awal-awalnya sudah banyak buang waktu untuk sesuatu yang sia-sia, apalagi orang tua juga, sifat ke orang tua banyak yang salah. Saya berpikir sesuatu yang bisa saya lakukan agar bisa membalas mereka atau bahkan memberikan sesuatu yang terbaik untuk mereka. Akhirnya saya berpikir kayaknya ini salah satu jalannya, hafal, itu dengan menghafal Al-Quran. Jadi itu motivasi terbesar saya. Dari situ sudah muncul kayak keinginan yang besar, bahkan saat kelas 3 SMP itu sudah saya ingatkan dalam hati saya tamat dari SMP sudah nggak mau lanjut ke SMA, tidak mau lanjut ke SMA, mau lanjut pondok. Buat apa? Itu buat hafal Al-Quran, karena itu ada impian bagaimana supaya bisa menjadi penghafal Quran yang kelak bisa memberikan keutamaan yang besar bagi orang tuanya. Dari sini dan kayaknya di sini kemudian dimulai beberapa perubahan yang saya rasakan dalam hidup saya karena Al-Quran. Berarti motivasi antum untuk menghafal Al-Quran itu datang dari orang tua antum sendiri, yang dimana antum juga punya keinginan membahagiakan orang tua ya lewat jalur Al-Quran. Masya Allah. Kalau misalnya dalam proses menghafal Al-Quran nih, kan nggak mulus-mulus saja tuh, nggak mulus-mulus saja dalam menghafal Al-Quran. Pasti ada rintangan-rintangan yang kita hadapi dalam menghafal Al-Quran. Nah, secara pribadi kamu Syarif sendiri nih, rintangan apa aja kamu yang pernah kamu Syarif alami dalam proses menghafal Al-Quran nih, sampai menyelesaikan Al-Quran tersebut? Kalau bicara soal rintangan, Masya Allah banyak sekali rintangan yang pasti dalam hafal Quran itu yang dilalui. Mulai dari tiba-tiba ada perasaan mau berhenti, mau mundur, ada perasaan capek, ada perasaan, intinya banyak lah. Yang mana itu semua seakan-akan rintangan yang membuat saya pribadi buat mundur dari impian jadi penghafal Quran. Tapi satu-satunya motivasi yang buat kami selalu istiqomah sampai akhirnya bisa menyelesaikan Al-Quran, itu saya yakin bahwasanya kelak Al-Quran ini akan menjadi sesuatu yang betul-betul akan mengubah hidup saya, akan menjadi sesuatu yang istilahnya akan menjadi hadiah yang besar bagi orang tua saya khususnya. Itu motivasi saya dan keyakinan bahwasanya Quran ini akan menjadi hadiah yang besar bagi orang tua. Dan alhamdulillah kurang lebih 6 bulan alhamdulillah kami bisa selesaikan hafalan Quran tersebut. Dan Masya Allah betul, ketika kita sudah yakin dengan Al-Quran, yakin dengan kenikmatan dan balasan dari Allah melalui Al-Quran itu, Allah akan balas memang ketika kita sudah yakin. Saya tidak menyangka melalui hafalan Quran, saat menyelesaikan hafalan pada hari itu, tiba-tiba ustadz di pondok
yang eh, mengasuh saya atau yang mengajar saya, kan kebetulan juga pada saat itu hafiz pertama yang menyelesaikan hafalan itu saya pribadi. Dan alhamdulillah dari situ Ustadz berikan hadiah umroh untuk orang pertama yang menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya di penuh. Dan orang yang pertama itu ya kami. Dan alhamdulillah tidak pernah terpikir sama sekali, tidak pernah bahkan membayangkan, saya tidak pernah akhirnya dengan hafalan Quran bisa mengumrohkan kedua orang tua. Ini ketika keyakinan sudah besar, ketika hati sudah yakin bahwa Al-Quran ini akan membawa sesuatu yang besar, akan menjadi hadiah yang besar, Allah akan balas, Allah akan jawab. Dan itu kami rasakan pribadi. Jadi yaitu motivasinya, yakin bahwasanya dengan Quran ini Allah akan berikan balasan yang mungkin kita sendiri tidak akan pernah sangka dengan balasan tersebut. Masya Allah, kakak bisa menyelesaikan hafal Al-Quran dalam waktu 6 bulan. Itu merupakan menurut Anda itu merupakan pencapaian yang sangat bagus, atau ya sangat-sangat bagus dalam menghafal Al-Quran, karena bisa menyelesaikan Al-Quran dalam waktu 6 bulan saja. Karena yang kita ketahui itu biasanya orang menyelesaikan hafalan Al-Quran itu ada butuh waktu 1 tahun, ada juga yang karena 2 tahun. Tapi Kak Musyarif sendiri bisa menyelesaikan waktu dalam waktu 6 bulan. Waktu yang singkat ya, waktu yang pencapaian yang sangat bagus. Nah, boleh nggak Kak berbagi tipsnya sedikit gitu, bagaimana sih kakak bisa menyelesaikan Al-Quran ini secepat itu dalam waktu 6 bulan gitu, biar juga teman-teman Sohi Dakwah Sunnah juga bisa mengikuti tips-tipsnya gitu. Kalau ditanya tips, sebenarnya tidak ada sih tips dari kakak pribadi. Karena apa ya, berjalan aja. Intinya satu, setiap waktu menghafal, waktu murojaah itu digunakan aja dengan baik, dengan maksimal. Karena jujur kami merasa dan kami sendiri sadar, saya sendiri sadar bahwasanya saya itu kayak termasuk dari orang-orang yang Allah berikan kayak nikmat karena bisa hafal cepat. Jadi kayak dalam kurang dari 1 jam kami bisa, alhamdulillah bisa hafal sampai 1 lembar, dan itu sebuah nikmat dan kami sadar. Nah, ini diantara sebenarnya nasihat dari para ulama, diantaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam bukunya itu beliau berkata, diantara rintangan, diantara halangan seorang penuntut ilmu, penghafal, kenapa mereka tidak semangat dalam menghafal, yaitu karena rendahnya cita-cita. Nah, jadi saya di waktu yang bersamaan punya cita-cita yang tinggi, bagaimana supaya hafalan Quran ini bisa jadi hadiah yang besar bagi saya dan orang tua saya. Jadi itu terus yang ada di kepala saya. Nah, ini hafalan harus bisa saya selesaikan. Jadi ya waktu yang disediakan pondok, jadwal yang disediakan pondok kami manfaatkan yang sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah akhirnya ya tidak tahu kenapa juga, mungkin seiring berjalannya waktu tidak terasa ternyata 6 bulan sudah bisa selesai. Nah, kayaknya itu sih intinya, setiap waktu yang diberikan dari menghafal, murojaah dimaksimalkan sebaik-baiknya. Nah, dan untuk teman-teman misalnya, kan kami tadi bilang di antara kelebihan yang Allah berikan yaitu bisa menghafal cepat. Lalu bagaimana dengan teman-teman yang mungkin justru lambat? Kan orang dalam hafal ada yang beda ya, ada yang cepat, ada yang lambat. Terus yang lambat bagaimana ya? Nasihat Ustadz kami ketika ada santri yang merasa lambat dengan hafalannya, satu, yaitu manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kurangi waktu mainnya dulu, tidak apa-apa kurangi waktu mainnya, waktu tidurnya, waktu ngobrolnya. Ingat, ada sesuatu yang besar di belakang kita yang menunggu kita, yaitu hafalan Quran. Jadi semua itu tidak ada apa-apa jika dibandingkan dengan hafalan Quran. Jadi ya, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya itu aja sih. Ya, Masya Allah. Nah, kamu Syarif, saya juga pribadi mendapatkan informasi ya, bahwasannya Kak Musyarif ini katanya menguasai beberapa mutun ilmiah.
Kalau boleh tahu Kak, mutun apa aja yang udah Kak Musyarif kuasai gitu? Alhamdulillah kalau soal mutun, masya Allah ini juga sebenarnya kalau jujur-jujuran tidak jauh dari Al-Quran semuanya. Karena kami merasa kemudahan dalam menghafal mutun itu semua berawal dari karena Al-Quran. Semuanya berawal dari Al-Quran. Kemudahan yang kami rasakan mungkin datangnya dari Al-Quran. Jadi alhamdulillah ada beberapa mutun yang sudah kami hafal dan beberapanya ada juga yang sudah kami setorkan secara langsung kepada guru-guru kami. Yang pertama ada mutun Arba'in An-Nawawi, di mana dalamnya ada hadis-hadis mungkin teman-teman tahu. Ada juga mutun Tuhfatul Atfal, ada mutun Al-Baiquni, mutun Al-Usulus Salasa, Al-Qawaidul Arba, apa lagi ya? Itu kalau mutun. Dan alhamdulillah juga ada dari beberapa kitab hadis, contohnya kitab Al-Jami, dan apa ya? Nah, masih ada lah sebagian yang kami sendiri apa namanya? Dan alhamdulillah sekarang sedang proses lagi menghafal beberapa kitab yang mutun, mudah-mudahan dimudahkan. Dan itu kuncinya apa ya? Semua berawal dari Al-Quran. Kemudahan dari menghafal mutun itu semuanya berawal dari Al-Quran. Nah, Kak Musyarif, kita kan udah berada di ujung sesi nih. Nah, mungkin bagusnya Kak Musyarif berikan kata-kata motivasi nih untuk teman-teman Shahidah Sunnah yang di rumah, itu untuk lebih termotivasi dalam menghafal Al-Quran lah, gitu. Biar bisa melahirkan lagi ya kader-kader penghafal Al-Quran seperti Kak Musyarif juga sendiri. Sedikit motivasi. Yang pertama untuk teman-teman sekalian yang mungkin sekarang Masya Allah sudah diberikan nikmat oleh Allah bisa menghafal Quran di usia muda, maka manfaatkan baik-baik. Antum menghafal di usia muda itu adalah nikmat yang tidak semua orang dapatkan. Jadi manfaatkan, gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan. Jangan sampai ada tiba waktunya, tiba masanya, kemudian antum baru menyesal karena membuang-buang waktu yang antum tidak gunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin baru ingin mulai menghafal dan merasa lambat, tidak yang terlambat ke dalam menghafal Quran. Kami sendiri juga yang notabene baru mulai menghafal Quran di kelas 2 SMA, yang mana banyak juga orang yang katakan lambat, tapi dengan konsisten, banyak motivasi dan keyakinan, insya Allah akan bisa selesai. Jadi selalu yakin bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang membawa hal yang besar, akan mengubah hidup kita. Maka insya Allah dengan motivasi-motivasi seperti itu, hafalan Quran bisa kita selesaikan dengan baik dan cepat insya Allah. Masya Allah Kak Musyarif, kami pribadi sangat banyak berterima kasih ya dengan Kak Musyarif sudah berbagi tips-tips untuk menghafal Al-Quran, tips-tips juga untuk memanfaatkan waktu luang kita di zaman ini, apalagi zaman-zaman yang Masya Allah banyak sekali ujian-ujian yang datang, terutama anak-anak muda, apalagi Gen Z ya. Dan juga terima kasih kepada Kak Musyarif juga sudah memberikan pengalaman terbaik Kak Musyarif dalam menghafal Al-Quran ya, yang kita tahu bahwa Kak Musyarif sebelumnya juga bahwasanya bukan penghafal Al-Quran gitu, baru menghafal Al-Quran juga waktu SMP kalau nggak salah ya, waktu SMP gitu. Dan juga saya berterima kasih sama kami pribadi berterima kasih kepada teman-teman Shahidah Sunnah yang ada di rumah ya, yang mau menyempatkan dirinya ya untuk menonton video ini, podcast ini, untuk membantu juga kami secara pribadi dan teman-teman juga di rumah, teman-teman podcast, untuk lebih semangat nih dalam menghafal Al-Quran, dan untuk lebih semangat dalam menghafal Al-Quran, dan untuk semangat dalam memanfaatkan waktu-waktu luangnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin nggak bisa berlama lagi, mungkin kita sudah memang di ujung sesi nih Kak Musyarif ya. Mungkin saya sebagai moderator ya, mohon maaf sebesar-besarnya kalau misalnya ada salah kata ya, ataupun ada salah ucapan yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terutama juga kepada Kak Musyarif ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman Shahidah Sunnah. Dan mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan malam ini, dan juga kepada Kak Musyarif ya, kalau misalnya salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.